Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Setelah sempat dibuat takjub karena ternyata ada sosok Tyrell di ruangan itu, benak Elliot dipenuhi dengan tanda tanya tentang alasan yang membuatnya dibawa ke tempat tersebut. Tyrell juga mengungkapkan alasannya mengundang Elliot ke tempat kerjanya, termasuk dengan 11 pria di sana yang ternyata merupakan pengacaranya sendiri. Selain mengucapkan terima kasih karena berkat Elliot lah, maka kini dirinya bisa naik jabatan untuk menggantikan posisi Colby yang dipenjara. Tetapi juga untuk menawarinya jabatan di E-Corp sebagai bagian keamanan cyber di perusahaan tersebut. Direktur muda teknologi itu juga mengiming-imingkan Elliot dengan gaji yang lebih besar, bahkan bisa membuatnya menjadi jutawan hanya dalam 5 tahun saja. Namun Tyrell menegaskan bahwa tawarannya itu bukanlah paksaan, karena Elliot bisa menentukan pilihannya sendiri, akan tetap berada di Allsafe atau bergabung di E-Corp. Mendengar hal itu, Elliot jelas bingung karena ia jelas-jelas masih betah bekerja di Allsafe. Namun juga tergiur dengan tawaran upah besar yang bisa didapatkannya di E-Corp. Pria itu pun kemudian meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Tyrell pun lalu menyuruh semua pengacaranya untuk keluar dari ruangan tersebut agar dirinya bisa berbicara empat mata dengan Elliot. Dalam pertemuan tersebut, Tyrell sempat mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang menjadi direktur teknologi sementara saja untuk menggantikan Colby yang dipenjara. Namun ia menegaskan bahwa dirinya akan segera menjadi direktur utama di perusahaan yang juga disebut sebagai Evil Corp. Pria itu nampak sangat berambisi untuk bisa menjadi direktur termuda dan pertama yang pernah ada di perusahaan raksasa itu. Namun ia juga menyadari bahwa dirinya masih membutuhkan jasa seorang hacker agar bisa memuluskan niat tersebut. Tyrell pun menegaskan bahwa E-Corp berencana untuk mengatasi masalah keamanan cyber mereka dan tidak bergantung lagi dengan perusahaan rekanan lainnya, termasuk Allsafe, yang nantinya tidak lagi bekerja sama dengan E-Corp di masa kepemimpinan Tyrell. Bukannya semakin tertarik untuk bergabung di perusahaan raksasa itu, Elliot malah mengatakan bahwa ia masih akan tetap bertahan di Allsafe, apapun kondisinya saat ini. Tyrell yang mendengar pernyataan tersebut jelas tak bisa berkata banyak lagi. Ia pun dengan berat mempersilahkan Elliot untuk meninggalkan ruangan itu. Dalam perjalanan pulangnya, Elliot diantar oleh seorang anak buah Tyrell yang mengaku bernama Sutherland dan sempat memberikan kartu nama direkturnya itu dengan maksud agar Elliot bisa segera menghubungi E-Corp bila nantinya berubah pikiran. Tanpa banyak berkata, Elliot hanya sekedar meraih kartu nama itu tanpa terlalu mendengarkan perkataan anak buah Tyrell. Karena tampaknya perhatian Elliot sedang tertuju pada Sayla yang terlihat tengah berseteru dengan seorang pria di depan bangunan apartemennya. Dengan segera Elliot pun turun dari mobil dan menghampiri wanita itu. Sayla yang sedari tadi memang sedang menunggu Elliot jelas langsung mendekatinya seraya ingin segera masuk ke apartemen temannya itu. Namun pria yang diketahui sebagai pacarnya tak bisa berbuat banyak dan langsung meninggalkan mereka begitu saja. Dari dalam kamar apartemennya, Elliot terus memikirkan soal tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Tyrell tadi. Dari sinilah akhirnya ia pun tercetus ide untuk melihat profil dari direktur muda itu. Tanpa butuh waktu lama, Elliot pun bisa mengetahui email dan password dari akun sosial media milik Tyrell, termasuk dengan akunnya di E-Corp. Dengan cekatan, ia mulai menggali informasi lebih jauh tentang Tyrell. Namun entah karena ia yang selalu overthinking, Elliot malah terpikir soal mudahnya akses untuk meretas akun milik Tyrell. Bahkan hacker muda itu sampai mengira jika selama ini Tyrell memang sengaja membuat semuanya menjadi mudah dibobol, hanya karena ingin mengetahui siapa hacker di balik semua aksi tersebut. Menyadari dirinya bisa saja dijebak, Elliot pun memutuskan untuk mematikan semua akses internetnya, termasuk dengan menghancurkan beberapa perangkat yang ada di komputer pribadinya itu.
Keesokan harinya, Elliot yang kembali bekerja di kantornya terlihat tidak begitu fokus karena Mr. Robot yang tak kunjung menghubunginya sejak Colby berhasil ditangkap oleh polisi. Namun pikirannya kemudian teralihkan setelah Gideon memanggilnya untuk segera datang ke ruangannya. Ternyata atasannya itu ingin menaikkan gaji Elliot karena dianggapnya telah menyelamatkan Allsep sejak peristiwa diretasnya server ICOP tempo lalu. Tidak hanya itu saja, Gideon juga sempat mempertanyakan soal penemuan file DAT yang berisi tentang temuan IP address milik Colby. Menurutnya Elliot seharusnya bisa membahasnya lebih dulu sebelum rapat saat itu dimulai, dan tidak semena-mena langsung melaporkan temuan tersebut pada FBI yang berujung dengan penangkapan Colby. Mendengar hal itu, Elliot hanya bisa berdalih jika dulu ia sama sekali tidak mengetahui bahwa itu merupakan alamat IP address dari Colby. Meski alasan tersebut tidak diterima begitu saja oleh Gideon. Apalagi baru-baru ini juga ada pihak yang mengatasnamakan F Society dan mengaku menjadi dalang di balik peretasan ICOP tempo lalu. Parahnya lagi, melalui sebuah video F Society malah sampai mengancam akan menghancurkan ICOP apabila permintaannya tidak dituruti. Mulai dari pembebasan Colby, membebaskan semua tahanan di luar sana yang terjerat hutang dengan perusahaan raksasa itu, hingga meminta agar ICOP segera dibubarkan dan menyumbangkan seluruh aset mereka pada kegiatan amal di seluruh dunia. Sesampainya di apartemen, Elliot dikejutkan dengan kondisi pintu apartemennya yang telah terbuka. Dan ternyata sudah ada Sayla di dalamnya yang sedang menumpang mandi. Namun tidak banyak percakapan di antara mereka. Karena tak lama kemudian, Darlene yang merupakan utusan dari Mr. Robot ternyata datang di apartemen itu dan meminta Elliot untuk segera ikut dengannya. Menariknya, perjalanan menuju ke markas F Society yang seharusnya sudah sangat dinantikan oleh Elliot malah sempat diwarnai dengan sedikit ketegangan. Karena ternyata Darlene sudah menyadari lebih dulu keberadaan dua pria yang sedari tadi membuntuti mereka. Dengan sigap, wanita itu pun mendorong Elliot untuk segera masuk ke salah satu kereta yang langsung bawa mereka ke tujuan. Setibanya di markas F Society, Elliot disambut hangat oleh semua anggota kelompok hacker itu. Terlebih ia juga dianggap telah berhasil memperdaya server ICOP tempo lalu. Namun tampaknya yang ada di benaknya saat ini hanyalah tentang rasa penasarannya tentang F Society yang ternyata mengetahui lokasi apartemennya. Termasuk dengan risiko apabila semua aksinya selama ini bersama F Society diketahui oleh Tyrell, yang mungkin saja akan membawanya pada penjara atau malah kematian yang akan menjemputnya. Bersama dengan Mr. Robot, Elliot mulai dijelaskan soal rencana baru mereka yang akan mengincar pabrik Comet di area Steel Mountain, yang diketahui merupakan pusat penyimpanan data-data penting dari banyak perusahaan raksasa termasuk Evil Corp. Mr. Robot mengatakan bahwa dengan meretas pabrik Comet, maka ia dan kelompoknya bisa mendapatkan semua data kejahatan yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar di sana. Dan itu semua nantinya akan ia gunakan untuk memeras perusahaan tersebut agar mau memberikan uang sebagai jaminan pembebasan Colby. Parahnya lagi, Mr. Robot bahkan siap untuk meledakkan pipa gas agar pabrik Comet benar-benar hancur dan tidak menyisakan data apapun. Sementara tugas Elliot adalah untuk membantu Darlene menyisipkan virus worm buatannya ke pusat data Amerika. Mendengar rencana tersebut, Elliot yang khawatir terhadap dampak dari serangan yang akan mereka lakukan lebih memilih untuk mundur dari misi tersebut. Apalagi itu sangat bertentangan dengan prinsipnya yang sedari awal memang tidak ingin merugikan orang lain. Terlebih rencana kali ini akan sangat berisiko terhadap lingkungan di sekitar Steel Mountain. Mr. Robot juga sempat berulang kali menjelaskan tentang misinya kali ini yang bertujuan untuk menjatuhkan para elit dan konglomerat busuk yang selama ini telah banyak merugikan masyarakat. Ia bahkan sampai mengancam Elliot agar tidak perlu lagi kembali ke F Society karena menolak ajakan misi tersebut sama saja dengan keluar dari kelompoknya. Namun tetap saja Elliot tidak mau merubah pendiriannya dan langsung meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kekesalan.
Dalam perjalanan pulang, Elliot sempat berpikir untuk melaporkan apa yang telah dialaminya beserta dengan rencana terbaru Ape Society yang sedang menargetkan pabrik Comet. Namun di sisi lain, ia juga masih khawatir karena bisa saja laporan tersebut justru ikut menyeret namanya yang berujung pada hukuman penjara. Alhasil ia pun masih belum bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambilnya nanti. Setibanya di apartemen, Elliot dikejutkan dengan sosok Fernando yang ternyata sudah berada di sana. Sedangkan Sayla diketahui sedang berada di kamar mandi. Keduanya pun akhirnya mengobrol sembari menunggu wanita itu selesai mandi. Dari sini juga terungkap bahwa Elliot sempat meretas akun media sosial milik Fernando dan menemukan sejumlah fakta tentang praktek peredaran narkoba yang dijalaninya melalui internet. Namun anehnya, modus semacam itu seharusnya bisa dengan mudah diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi entah kenapa pria itu malah masih bisa bebas berkeliaran begitu saja. Elliot bahkan sempat berpikir untuk menjebloskan Fernando ke penjara dengan semua bukti kejahatan yang dilakukannya. Tak lama kemudian pria pengedar itu pun pergi, seolah telah melalui momen yang sangat enak bersama Sayla di apartemen tersebut. Sementara Sayla yang tak kunjung keluar dari kamar mandi akhirnya memaksa Elliot untuk masuk ke dalamnya. Dan secara mengejutkan, ternyata wanita itu dari tadi hanya berendam tak sadarkan diri. Anehnya lagi, ia malah mengaku kaget karena mendapati dirinya yang sedang berendam di sana. Dari sinilah Elliot kembali mendapatkan beban pikiran atas apa yang baru saja dialami Sayla, termasuk memintanya untuk berhenti berhubungan dengan Fernando yang jelas-jelas telah membajak sawahnya secara paksa ketika wanita itu sedang berada di bawah pengaruh narkoba. Namun anehnya, Sayla justru menolak permintaan Elliot dengan berdalih bahwa Fernando lah satu-satunya pemasok barang haram yang menawarkan harga miring. Dan hal tersebut jelas memberikan keuntungan yang cukup besar baginya. Dari sinilah Elliot mulai menyadari bahwa kondisi yang dialami Sayla telah memaksanya untuk terjerumus dalam dunia kelam dan tak ada pilihan lain untuk diambilnya. Sama seperti yang sempat dikatakan oleh Mr. Robot tentang kekejaman para elit dan konglomerat yang pada akhirnya membuat sebagian besar orang harus bernasib malang. Dengan semua pemikiran itulah, akhirnya Elliot memutuskan untuk tetap menjebloskan Fernando ke penjara. Di hari berikutnya, tekad Elliot yang sudah sangat bulat akhirnya berani untuk melaporkan tindak kejahatan yang selama ini telah dilakukan oleh Fernando dan komplotannya setelah meretas akun media sosial milik pengedar itu. Alhasil, tak butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap komplotan pengedar tersebut. Singkat cerita, Oli yang sedang berusaha untuk menyalin file dari CD malah mendapati keanehan dengan laptopnya yang terus mengeluarkan piringan tersebut dan menunjukkan performa yang semakin lambat setiap kali ia mencobanya. Elliot yang selama ini selalu bisa diandalkan untuk urusan semacam itu malah tak bisa dihubungi. Menariknya, dalam kondisi yang seharusnya membuat Oli khawatir akan keselamatan laptopnya, malah seakan sirna begitu saja ketika pesan berupa foto seksi dari Stella tiba-tiba masuk ke emailnya yang meminta Oli agar bisa segera menemuinya di malam itu. Oli yang pada dasarnya memang tukang selingkuh lalu membalas email tersebut dengan mengatakan akan segera menghubungi selingkuhannya itu. Bahkan sampai berbohong pada Angela jika dirinya baru saja diundang oleh salah satu temannya untuk minum-minum di Arizona. Angela yang pada dasarnya merupakan wanita yang polos dan terlalu setia pada pacarnya akhirnya mengizinkan Oli untuk pergi begitu saja tanpa memikirkan hal aneh apapun. Di tempat lain, terlihat seorang hacker yang nampaknya telah berhasil meretas laptop Oli dan sedang menggunakan kamera di laptop tersebut yang saat itu sedang tepat mengarah ke Angela. Tak lama kemudian, hacker misterius itu berkirim pesan menggunakan bahasa Tiongkok kepada rekannya untuk melaporkan bahwa ia telah berhasil masuk ke laptop target mereka. Kembali ke Elliot, ia yang telah berubah pikiran akhirnya mendatangi Mr. Robot yang saat itu sedang berada di taman di tepi pantai. Percakapan keduanya sempat diawali dengan saling cekcok karena bagaimanapun juga Elliot sudah dianggap keluar dari Ape Society.
Namun ia yang terus memohon untuk bisa kembali bergabung kemudian diberi syarat oleh Mr. Robot untuk menceritakan tentang masa lalu mendiang ayahnya. Tanpa ragu, Elliot pun mulai menceritakan tentang bagaimana karakter sang ayah yang dulu sangat dekat dengannya. Bahkan seperti seorang sahabat sendiri. Ayahnya juga dulu ternyata bekerja di Evil Corp sebagai salah satu teknisi komputer terbaik di sana. Namun naas baginya karena sang ayah ternyata mengidap leukemia yang membuat kondisi tubuhnya berangsur-angsur memburuk. Sang ayah juga sempat minta Elliot untuk tidak mengatakan soal penyakit itu kepada siapapun, termasuk ibunya sendiri. Namun kondisi tubuh sang ayah yang semakin kritis akhirnya memaksa Elliot untuk tetap mengatakannya pada ibunya. Alhasil ia pun begitu dibenci oleh sang ayah, bahkan kemarahannya sempat diluapkan dengan mendorong Elliot keluar dari jendela, hingga lengannya pun menjadi patah. Sejak saat itulah tidak ada lagi obrolan di antara mereka, bahkan sampai ayahnya tiada. Setelah mendengar semua cerita Elliot tentang mendiang ayahnya, Mr. Robot malah menilai jika keputusan ayah Elliot saat itu sudah benar. Karena bagaimanapun juga ia berhak marah dan kecewa, mengingat Elliot juga telah mengkhianati kepercayaannya. Tak lama dari itu Mr. Robot tiba-tiba saja mendorong Elliot dari pagar pembatas hingga membuatnya terjatuh. Seolah menegaskan bahwa ia pun turut merasa kesal dan kecewa karena kepercayaan yang telah diberikannya pada Elliot malah dikhianati oleh Elliot sendiri. Dan episode 2 di season 1 ini berakhir dengan begitu tidak santuy.